Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lailatul Safitri dengan NIM 402210124 dan rekan saya Muhammad Rizky Ferdiansah dengan NIM 402210149. Kami akan membahas materi tentang preposisi. Yang pertama, definisi preposisi. Preposisi itu merupakan jenis kata yang ditulis di depan sebelum menuliskan kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan jenis kata yang lainnya. Sehingga sesuai dengan namanya, kata jenis ini posisinya selalu berada di depan. Kata benda dilihat dari asal katanya itu berasal dari bahasa Latin, yaitu prae, yang memiliki arti sebelum. Selain itu, juga diambil dari kata ponere, yang memiliki arti menempatkan. Hal ini kemudian membuat preposisi atau kata depan bisa diartikan sebagai sebuah kata yang penempatannya ada di depan, atau sebelum kata benda, kata sifat, dan jenis kata lainnya. Krida Laksana 2007 menegaskan bahwa kata depan atau preposisi merupakan kata-kata yang digunakan untuk merangkaikan nomina dengan verba di dalam satu klausa. Sehingga dari pengertian yang disampaikan tersebut bisa diketahui bahwa kata depan akan digunakan untuk merangkai nomina dengan verba. Sehingga kata depan itu akan berada di depan kata kerja yang nantinya membantu menyempurnakan susunan kalimat dengan kata kerja di dalamnya. Namun tentunya dengan kata depan itu kemudian tidak hanya menjadi kata yang ditulis sebelum kata kerja saja, sebab bisa diterapkan di semua jenis kata seperti yang dijelaskan di awal tadi. Penambahannya akan membuat suatu klausa atau kalimat menjadi utuh dan mudah untuk dipahami. Untuk yang selanjutnya, untuk aturan penulisan itu ada 3. Yang pertama, aturan penulisan apabila menyatakan tempat. Maksudnya, beberapa jenis kata depan itu bisa berfungsi sebagai kata penunjuk tempat atau lokasi. Misalnya kata di, ke, dan juga kata dari. Apabila difungsikan sebagai penunjuk tempat, maka kata depan aturannya ditulis terpisah. Sehingga kata depan ditulis dulu, baru kemudian diberi spasi dan disusul kata lainnya. Contohnya, Ika lahir di Palembang, jadi di-nya dipisah dengan kata Palembang. Kemudian yang kedua adalah aturan penulisan jika menjadi imbuhan. Maksudnya adalah jenis kata depan preposisi ini difungsikan sebagai imbuhan. Jadi beberapa kata depan memang bisa digunakan sebagai imbuhan. Misalnya kata di, ke, dan juga kata dari. Contohnya, adik mempunyai sepatu baru yang dibeli dari mall. Nah, kata dari itu adalah kata imbuhan. Yang ketiga adalah aturan penulisan jika berada dalam judul. Nah, kata depan dalam beberapa kondisi juga diletakkan di dalam kalimat yang merupakan judul. Khusus untuk kata depan di dalam judul, maka kata depan ditulis dengan huruf kecil. Sementara kata-kata yang lain pada huruf pertamanya selalu memakai huruf kapital. Contohnya ada sebuah judul, hujan memunculkan pelangi di Pulau Bangka. Nah, di sini kata di itu ditulis kecil, akan tetapi untuk kata-kata yang lainnya itu setiap awal atau huruf pertamanya ditulis huruf kapital. Yang C, fungsi preposisi. 1. Menyatakan tempat. Untuk menyatakan atau menunjukkan tempat sehingga bisa membantu menyusun kalimat yang menunjukkan suatu tempat atau lokasi agar maksud dari kalimat tersebut bisa tersampaikan dengan jelas. Jenisnya adalah di, pada, dalam, atas, dan juga antara. Contohnya, dia dalam bus yang melaju ke arah Jakarta. 2. Menyatakan ke arah asal. Kata depan tertentu juga bisa berfungsi sebagai media untuk menyatakan arah asal, sehingga berhubungan dengan pergerakan. Yang kemudian kata depan membantu menjelaskan asal pergerakan tersebut dari mana. Jenis kata yang bisa memberikan fungsi ini adalah dari. Contohnya, kupu-kupu itu terbang dari arah utara ke barat. 3. Menyatakan arah tujuan. Kata depan dengan bentuk tertentu juga bisa berfungsi sebagai sarana untuk menyatakan arah tujuan. Adapun preposisi yang bisa digunakan untuk fungsi ini adalah kata ke, kepada, akan, dan kata terhadap. Contohnya, ayah mengisi air ke bak mandi. 4. Menyatakan pelaku. Preposisi juga bisa berfungsi sebagai media untuk menyatakan pelaku. Misalnya kata depan oleh.
Contohnya, buku Anita ternyata diambil oleh ibunya. Yang kelima, menyatakan alat. Kata depan juga bisa berfungsi sebagai sarana untuk menyatakan alat, sehingga bisa menyatakan penggunaan suatu benda sebagai alat bantu. Jenis kata depan yang bisa memberikan fungsi ini adalah kata berkat. Contohnya, lantai itu bersih karena dipel dengan cairan pembersih. 6. Menyatakan perbandingan. Maksudnya adalah untuk menyatakan suatu perbandingan antara dua hal atau lebih. Jenis preposisi yang masuk untuk fungsi ini adalah kata depan daripada. Contohnya, sebaiknya kamu cepat tidur daripada besok kesiangan dan terlambat. 7. Menyatakan hal atau masalah. Fungsi berikutnya adalah untuk menyatakan hal atau masalah, dan jenis preposisi yang memberikan fungsi ini adalah kata tentang dan kata mengenai. Contohnya, mengenai keterlambatan pengiriman pesanan, kami sampaikan permohonan maaf. Yang kedelapan, menyatakan akibat. Kata depan juga memberikan fungsi sebagai sarana untuk menyatakan akibat. Adapun jenis kata yang memberikan fungsi ini adalah kata hingga dan kata sampai. Contohnya, masalah berat yang dialami oleh Anita sampai membuatnya stres. Yang kesembilan, menyatakan suatu tujuan. Fungsi terakhir dari kata depan adalah untuk menyatakan suatu tujuan, sehingga bisa ditambahkan pada kalimat yang tujuannya untuk menjelaskan suatu tujuan. Jenis kata depan yang menyatakan fungsi ini adalah kata untuk, buat, guna, demi, dan juga kata bagi. Contohnya, adonan ini terus diaduk guna membuatnya cepat kalis. Yang D, jenis-jenis preposisi. Dilihat dari bentuknya terbagi menjadi dua jenis, yaitu tunggal dan majemuk. 1. Tunggal. Kata depan tunggal adalah kata depan yang bentuknya hanya terdiri dari satu jenis kata. Kata depan tunggal kemudian terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu kata dasar dan kata imbuhan. Yang A, kata dasar, merupakan jenis kata depan yang tidak memiliki imbuhan, awalan, maupun sisipan, sehingga jenis kata depan tunggal satu ini memiliki bentuk murni dari kata dasar atau kata asal saja, tanpa ada tambahan kata apapun. Adapun jenis kata depan yang termasuk adalah bagi, buat, dari, dengan, di, akan, antara, hingga, sampai, untuk, sejak, oleh, pada, seperti, tanpa, dan lain-lain. Aturan penulisannya kemudian ada yang dipisah dan ada yang disatukan dengan kata depannya. Khusus untuk kata depan dasar yang diikuti keterangan tempat dan waktu, maka kata depan wajib dipisah. Namun, jika fungsinya adalah sebagai imbuhan atau diikuti oleh kata selain tempat dan waktu, maka penulisannya adalah disatukan. Contoh yang dipisah ya. Ika membaca buku di ruang baca. Yang kedua, contoh yang digabung. Kertas tersebut disatukan dengan menggunakan lem. Yang B, kata imbuhan. Bentuk kata depan ini memiliki awalan, akhiran, dan gabungan dari kata kerja, kata sifat, maupun dari kata nomina yang menyertainya. Adapun bentuk kata depan yang memiliki imbuhan ini adalah kata selama, sepanjang, sekitar, seluruh, dan lain-lain. Contohnya, seluruh isi lemari sudah dirapikan oleh ibu semalam. Yang kedua, kata depan majemuk, yaitu jenis kata depan yang terdiri dari dua kata depan tunggal dalam satu kalimat atau klausa. Dua kata ini bertujuan untuk memberi penjelasan yang lebih detail atau lengkap. Sama seperti kata depan tunggal, kata depan majemuk kemudian juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu kata depan berdampingan dan kata depan berkorelasi. Yang A, kata depan berdampingan, merupakan jenis kata depan majemuk yang kata depan tunggal diletakkan secara berurutan. Penggunaannya kemudian membuat satu kalimat memiliki dua kata depan yang disusun berdampingan. Adapun jenis kata depannya adalah oleh, karena, sebab itu, selain dari, sampai ke, sampai dengan, dan lain-lain. Contohnya, oleh karena itu, semua orang sebaiknya mematuhi peraturan dari pemerintah. Yang B, kata depan berkorelasi, yaitu jenis kata depan yang terdiri dari dua jenis atau dua kata yang saling berpasangan dan penempatannya terpisah dengan frasa lain, sehingga dalam satu kalimat terdapat dua kata depan yang letaknya berjauhan, atau dengan kata lain terpisah oleh frasa lain yang kemudian bisa membantu memperjelas maksud yang disampaikan oleh penulisnya. Adapun jenis kata depan yang masuk dalam kategori ini adalah dari titik-titik hingga, sejak titik-titik, sampai, antara titik-titik, dan lain-lain. Langsung ke contohnya ya agar paham.
Contohnya, sejak kecil sampai dewasa, Firman memang selalu rajin membantu orang tuanya. Kata sejak dan sampai terpisah oleh kata kecil.